Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video, perkenalkan nama saya Sri Rahmanati dengan NIM 21105411014. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi logistik, di mana cara pengolahannya menggunakan data SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya, kemudian lalu video tutorialnya, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Tujuan melihat pengaruh variabel bebas terhadap probabilitas terjadinya nilai variabel terikat, tipe, faktor, dan prediksi. Persyaratan: variabel bebas berskala interval atau rasio, sedangkan variabel terikat berskala nominal dengan nilai 1 dan 0, berbasis distribusi chi-square sehingga tak memerlukan persyaratan normalitas data. Ilustrasi: probabilitas pasien terserang penyakit jantung berdasarkan tekanan darah, kolesterol, gaya hidup, dan lain-lain. Probabilitas perusahaan bangkrut berdasar rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan lain-lain. Probabilitas opini audit going concern berdasarkan rasio keuangan. Probabilitas wajib pajak taat membayar pajak berdasarkan persepsi mereka tentang pajak. Probabilitas dan OODS. Probabilitas dinyatakan dengan istilah OODS dengan menggunakan persamaan log dalam kurung PI per 1 kurang PI sama dengan A ditambah X1 ditambah X2 tambah XIP. P probabilitas terjadi, 1 kurang P probabilitas tak terjadi, P per 1 kurang P ODDS. Berikut grafik hubungan Y dengan X sesuai dengan fungsi logaritma natural. Tahapan 1. Teknik analisis dilakukan secara bertahap. Awalnya saat variabel bebas belum masuk, lalu masuk. Goodness of fit merupakan pengkajian apakah model yang dibuat sesuai dengan data. HO model sesuai fit dengan data, H1 model tak sesuai. Teknik pengujian ada beberapa macam. 1. 2 log Likelihood uji dengan DF sama dengan N kurang Q. Cox dan Snell R square mirip dengan R kuadrat pada regresi nilainya. Nagelkerke L square berkisar 0 sampai 1. Hosmer and Lemassow test berbasis dengan PSOP POP-PROP-SIG. Tahapan 2. Uji pengaruh menguji pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. H0 tidak ada pengaruh XI terhadap variabel terikat. H1 ada pengaruh. Teknik pengujian menggunakan Wald statistik menggunakan pengaruh tiap variabel bebas. Estimasi parameter membuat persamaan regresi logistiknya lewat penghitungan koefisien persamaan. Mengukur ketetapan prediksi. Langkah 1. Pemasuk data. Buka program SPSS. Pada data editor, klik pada variabel view untuk melakukan pendefinisian data. Buka program Excel dan carilah file logistik, lalu bukalah, kopilah definisi data ke program SPSS, kemudian ke SPSS untuk melakukan pendefinisian data berdasarkan pengadaan informasi dari file logistik. Setelah selesai, klik pada data view, lakukan pengisian data atau kopikan datanya, simpanlah data dengan nama logistik. Langkah 2. Olah data, klik Analyze Regression Logistik, maka terdapat Windows Logistic Regression. Di box dependent isikan variabel terikatnya. Di box covariate isikan variabel bebasnya. Klik option, pilih Hosmer Lemassow, klik OK. Pada langkah 3 merupakan contoh hasil olahan data. Berikutnya langkah 4, interpretasi hasil. Goodness of fit.
uji Hasmer and Leesow menunjukkan probabilitas signifikan 0,897 besar dari 0,05, maka HO diterima, yang berarti model hasil estimasi adalah signifikan, fit, layak, atau sesuai. Uji pengaruh, uji Wald, signifikan hanya terjadi pada kualitas layanan dan persepsi pengolahan pajak, sedangkan persepsi akses tidak signifikan. Persamaan regresi logistik IN P per 1 kurang P sama dengan min 47,772 tambah 2652 kualitas layanan tambah 4647 persepsi pengolahan pajak dikurang 0,061 persepsi akses. Ketetapan prediksi diperkirakan sekitar 92%. Berikutnya saya akan menjelaskan tutorial uji logistik pengolahan data dengan SPSS. Berikut ini adalah data yang telah diinput ke aplikasi SPSS, di mana untuk variabel X-nya berskala rasio dan untuk variabel X2 dan Y berskala nominal. Selanjutnya ke variabel view. Untuk variabel yang berskala nominal, di mana untuk valuasinya dikategorikan yaitu 0 untuk yang artinya tidak menerima, 1 menerima. Setelah data diinput ke aplikasi SPSS, selanjutnya adalah pilih analyze, lalu regression, kemudian pilih binary logistik, kemudian kelompokkan. Untuk variabelnya dikelompokkan pada kolom dependen. Untuk variabel X1 dan X2 dikelompokkan pada kolom covariat, dan selanjutnya pilih option, lalu centang bagian, centang classification, centang Hasmer, centang correlation, centang iteration, lalu pilih continue. Lalu untuk metodenya menggunakan metode enter, kemudian pilih OK. Berikut ini adalah hasil dari input dari regresi logistik. Untuk case processing summary adalah data atau jumlah data yang kita teliti yaitu 22, sehingga pada case processing summary ini tidak ada data yang hilang. Selanjutnya, omnibus test of modal coefficient ini diartikan sebagai uji simultan, di mana untuk chi-square-nya 8.822 dengan sig-nya yaitu 0,12. Untuk model summary-nya diperoleh Coxnell R-square-nya sebesar 330 dan sig R-square sebesar 602. Selanjutnya Hasmer and Leesow Let's, yang artinya model fit-nya di mana chi-square sebesar 895 dan sig-nya 999. Selanjutnya yaitu variable in the equation atau uji parsialnya, di mana X1-nya min 0,05. Untuk uji Wald-nya yaitu 2609 dan sig-nya 106. Untuk X2-nya 5034 dengan Wald 4545 dan sig 0,32, yang artinya untuk variabel X1 sig-nya lebih besar daripada alfa atau 0,05, yang artinya tidak signifikan. Untuk X2 sig-nya kecil dari alfa atau 0,05, yang artinya X2 signifikan. Kesimpulannya adalah variabel pertumbuhan perusahaan X1 sebesar 2.609 dan sig sebesar 106. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig dari variabel pertumbuhan perusahaan X1 adalah tidak signifikan, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena sig lebih besar dari alfa. Variabel opini audit tahun sebelumnya X2 sebesar 4.575 dan sig sebesar
0,32. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig dari variabel opini audit tahun sebelumnya X2 adalah signifikan. Maka keputusan yang diambil adalah diterima H1 karena nilai sig kecil dari alfa. Baiklah, sekian penjelasan materi dan tutorial cara mencari regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.